Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan ibadah dan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Suatu karunia anugerah kepada Allah, kita diberi kesehatan sampai hari ini sehingga dapat melaksanakan ibadah Idul Adha ini. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam Idul Adha ini. Pertama, ini lebih menyangkut kepada ketauhidan dan juga kesabaran. Ada tauhid, ada kesabaran. Gimana ketauhidannya? Yaitu begitu hebat luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang betul-betul bertakwa, tawakal kepada Allah sampai putranya yang dikasihi yaitu Nabi Ismail itu diperintahkan untuk dikorbankan. Itu kan suatu peristiwa yang luar biasa. Kalau tidak mempunyai ketakwaan yang tinggi itu mungkin ini apa gitu kan, membunuh anak yang disayangi gitu kan. Jadi itu ketauhidan, begitu taatnya Nabi Ibrahim. Sebaliknya Nabi Ismail sebagai putranya yang sudah akil baliknya waktu itu 12-13 tahun lah, sudah paham tentang kehidupan lah, sudah diajarkan. Tanggapannya juga kan kalimatnya adalah pendek aja ya, simpelnya bahwa apabila itu memang perintah Allah, laksanakanlah ya Allah, ya ayah gitu. Ayah akan mendapatkan aku sebagai anakmu sebagai orang-orang yang sabar. Jadi ada dua, ada ketauhidan, kemudian ada ketakwaan, kemudian ada kesabaran. Jadi itu begitu ternyata ujian itu memang lulus, akhirnya menggelegarlah suara dari langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu disambut Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu tuh menurut para ulama, takbir itu tuh terjadi pada saat Allah menggantikan Nabi Ismail menjadi seekor domba ya gitu ya, pokoknya diganti lah gitu ya. Nah itu peristiwa itu. Jadi nah kemudian sehingga tadi ada 2-3 surat yang Bapak bacakan tadi, yaitu tadi di awalnya itu idza za'an nasrullahi wal fath warra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini dibacakan biasanya pada saat orang-orang pergi haji dan pergi umroh, baik itu di surat sunat maupun surat wajibnya. Itu selalu ada surat ini karena maknanya itu adalah tadi sudah dibahas sedikit bahwa ini pada waktu itu banyak orang muslim yang masuk mengikuti Nabi Muhammad dilarang, dihalang-halangi untuk masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan sholat baik umroh maupun haji. Tapi pada saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya menang perang, terutama perang Badar, waktu itu berbondong-bondonglah orang-orang masuk ke dalam agama Allah. Makanya idza za'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan kepada kalian, warra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian akan melihat akan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamaku gitu kan, berbondong-bondong. Makanya banyak yang umroh, banyak yang masuk ke Masjidil Haram, dibebaskan gitu orang-orang itu. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka
segeralah fasabi, segeralah memuji Tuhanmu. Allahu Akbar, memuji Tuhan dan bersyukur, puji syukur. Alhamdulillah, puji syukur. Fasabi bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampun. Itu kalimat. Innahu kana tawwaba, hanya kepada Allah kalian itu bertobat. Jadi mereka tuh dibersihkan. Kan mereka habis perang membunuh orang gitu ya, membunuh perang itu dibersihkan. Jadi surat itu penting juga kita kuasai. Biasanya di umroh, di haji, di Idul Adha ini dibacakan. Kemudian ada surat lagi yaitu surat Al-Kausar. At-Kausar. Ya. Jadi tadi kan Bapak bacakan juga itu Inna a'toina kal kautsar. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad memang ya mengeluh gitu, berat lah tugasnya gitu. Makanya diturunkan surat ini gitu. Ya Nabi Muhammad, inna a'toina kal kautsar. Sebenarnya telah aku limpahkan banyak anugerah kepadamu. Maka disuruh fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Fasoli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Disuruh berkurban. Nah, inilah kita berkurban kan sudah. Inna a'toina kal kautsar fasoli bi rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Orang-orang yang membencimu itu yang nanti akan hilang dari rahmat Allah, kira-kira gitu. Itu surat itu juga memerintahkan untuk berkurban kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya seperti kita semua mengikuti. Yang terakhir adalah memang ketahuidan tadi bahwa banyak orang-orang kafir masih tidak menyukai Nabi Muhammad. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Makanya ada suratnya ya ayyuhal ladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya surat kafirun tuh, surat Al-Kafirun. Ya kafirun. Ya ayyuhal ladzi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah. Mata budun tuh Tuhan-Tuhan selain Allah. Mata budun tuh adalah artinya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yaitu togut itu namanya. Wala anna abidun ma'abatun wala antum abidu nama a'bud. Kamu orang-orang kafir tidak akan memuji Tuhan yang kita sembah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anna abidu ma'abatum lakum dinukum waliyadin. Jadi udah agamamu, agamaku. Jadi pada waktu itu memang menyembah Allah itu sangat sesuatu yang sangat luar biasa di surat Al-Kafirun itu. Jadi antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim itu memang sudah ada perjanjiannya. Jadi mereka tidak akan menyembah, Nabi Muhammad juga tidak akan menyembah ma'abatum yang disembah sama Allah. Jadi 3 surat itu yang perlu kita pahami makna dari isinya, dan tadi Bapak sudah bacakan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam yang bisa disampaikan di dalam acara khutbah Idul Adha hari ini. Semoga kita mendapatkan hidayahnya, mendapatkan ampunan, mendapatkan kesabaran yang dengan istiqomah. Nah, ini Bapak tutup dengan suatu ayat yang pernah disampaikan, itu ayat penutup di surat Ali Imran. Karena tadi kan di dalam ini tuh ada 3, ketauhidan, ketakwaan, dan juga kesabaran. Khusus kesabaran ini Allah mengingatkan kembali kepada kita, memerintahkan malah
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepadamu bersabarlah. Wasobiru, kuatkanlah kesabaranmu. 2 kali diulang. Kuatkanlah kesabaranmu. Dan juga tetap waspadalah terhadap godaan setan. Warobitu, nah, ditutup wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha la'alakum, agar kalian, la'alakum tuflihun. Tuflihun itu adalah menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses. Jadi orang yang sukses itu di mata Allah adalah orang yang tadi sabar dan juga bertawakal. Surat Ali Imran ayat 200 ayat penutup. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini juga memberikan hidayah pada Bapak diri sendiri. Ini ceramah untuk Bapak diri sendiri juga, untuk anak-anak, novel-novel, untuk ibu juga, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan perlindungannya. Dan khusus untuk kondisi saat ini, yaitu sedang pandemi, kita juga berdoa agar penyakit ini diangkat Allah dan segera reda dan segera hilang, sehingga kita bisa hidup normal kembali, beraktivitas sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah birabbil alamin. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping